Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak benda yang kita anggap sepenuhnya normal. Kita pakai tanpa berpikir, kita beli dengan bebas, dan kita bawa kemanapun tanpa rasa khawatir. Benda-benda ini begitu dekat dengan hidup kita sampai kita lupa bahwa maknanya bisa berubah drastis tergantung tempat dan konteks. Di beberapa negara, benda yang sama justru masuk daftar larangan resmi. Bukan karena mitos, bukan karena cerita mistis, melainkan karena pengalaman nyata yang pernah terjadi dan meninggalkan dampak besar. Salah satu contoh paling terkenal adalah permen karet. Di banyak negara, permen karet hanyalah camilan kecil yang tidak pernah dipermasalahkan. Namun di satu negara maju, permen karet pernah dianggap sebagai ancaman serius bagi ketertiban kota. Permen karet yang dibuang sembarangan menempel di jalan, bangku taman, eskalator, dan fasilitas umum lainnya. Biaya pembersihan membengkak setiap tahun, dan kota perlahan terlihat kotor meski infrastrukturnya modern. Pemerintah akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Permen karet dilarang total, kecuali untuk keperluan medis dengan izin khusus. Bagi dunia luar, kebijakan ini terdengar berlebihan. Namun bagi negara tersebut, itu adalah solusi atas masalah nyata yang sudah berlangsung lama. Contoh lain yang lebih mengejutkan adalah peta. Di beberapa wilayah, membawa atau menyebarkan peta tertentu tanpa izin bisa dianggap pelanggaran hukum serius. Alasannya bukan karena peta itu salah, tetapi karena informasi geografis dianggap sebagai aset strategis. Detail kecil seperti jalur akses, bangunan penting, atau kontur wilayah bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang berbahaya. Karena itu, peta yang bagi kita hanyalah alat navigasi. Di tempat lain diperlakukan seperti dokumen sensitif yang harus dikontrol ketat. Larangan juga berlaku pada alat komunikasi sederhana. Radio, walkie-talkie, atau perangkat pemancar kecil pernah dibatasi bahkan dilarang di beberapa negara. Bukan karena teknologinya canggih, tetapi karena kemampuannya menyebarkan informasi tanpa kontrol. Negara-negara dengan pengalaman konflik internal atau penyebaran informasi palsu yang masif memandang arus informasi sebagai potensi ancaman. Dalam konteks ini, informasi bisa memicu kepanikan, kekacauan, bahkan kekerasan. Maka alatnya yang dibatasi, bukan pesannya. Pakaian pun tidak luput dari regulasi ketat. Beberapa jenis pakaian dilarang karena dianggap membawa simbol politik, ideologi, atau identitas tertentu. Larangan ini seringkali berakar pada sejarah konflik panjang. Warna, simbol, bahkan potongan tertentu pernah menjadi pemicu ketegangan sosial. Di mata dunia luar, aturan ini terlihat berlebihan dan mengekang kebebasan berekspresi. Namun bagi negara yang pernah mengalami konflik tersebut, pakaian bukan sekadar gaya, melainkan simbol yang bisa memicu luka lama. Hal yang paling mengejutkan adalah larangan terhadap mainan anak-anak. Di beberapa negara, mainan yang menyerupai senjata atau menghasilkan suara agresif dilarang beredar. Alasannya bukan ketakutan berlebihan, melainkan hasil penelitian jangka panjang tentang dampak psikologis. Negara-negara ini percaya bahwa pola pikir agresif dapat terbentuk sejak usia dini. Daripada menunggu dampaknya muncul, mereka memilih mencegahnya dari awal, meski harus terlihat keras di mata publik internasional. Ada pula larangan terhadap benda-benda kecil yang berhubungan dengan kebiasaan pribadi. Mulai dari aksesori, alat hiburan, hingga benda konsumsi tertentu. Setiap larangan hampir selalu punya latar belakang yang jelas. Entah itu krisis kebersihan, penyalahgunaan massal, konflik sosial, atau dampak jangka panjang yang pernah terjadi. Masalahnya, konteks ini jarang diketahui oleh orang luar, sehingga larangan tersebut terdengar tidak masuk akal. Jika ditarik lebih jauh, semua larangan ini menunjukkan satu hal penting. Sebuah benda tidak pernah benar-benar netral. Dampaknya sangat bergantung pada budaya, sejarah, dan pengalaman sosial tempat ia digunakan. Apa yang kita anggap sepele di satu negara bisa menjadi masalah serius di negara lain. Dunia tidak seragam dan aturan hidup pun tidak bisa disamaratakan. Pada akhirnya, larangan terhadap benda sehari-hari membuka sudut pandang baru tentang bagaimana sebuah negara belajar dari kesalahannya. Bukan semua larangan dibuat untuk mengekang, sebagian justru lahir dari upaya mencegah masalah yang pernah terjadi. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak benda di sekitar kita yang sebenarnya tidak sesederhana kelihatannya dan hanya menunggu konteks yang tepat untuk berubah menjadi masalah besar?